Ya kalau semuanya masih sama, ya yang ada kita tiap tahun akan marah-marah saja. Ketika musim banjir tiba saling menyalahkan, ketika macet saling menyalahkan. Ya. Bima sudah disebut, ya kita panggil. Apakah Pak Wali Kota Bogor sudah bergabung di ruang virtual? Kang Bima? Ya, insya Allah sudah siap. Ayo monggo Kang Bima, silakan langsung. Ini tadi udah disinggung-singgung oleh Pak Kiai itu. Silakan Pak Kang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kiai Idris, tadi baru ketemu kita, posisinya mungkin masih sama di Bandung juga kita ya. Dan para pembicara semua, Bapak Ibu yang saya hormati. Banyak pertanyaan. Saya udah Depok, Kang. Oh, cepat sekali, udah Depok lagi. Ya, mangga. Jadi, apa yang disampaikan Pak Idris tadi, pasti sebagian besar sama lah. Sebagian besar sama dari apa yang bisa diminta dari setiap kepala daerah di seputar Jakarta. Ya, saya rasa frasenya sama, tone-nya sama, frekuensinya sama. Karena kita menghadapi apa yang terjadi ya, kaitannya dengan kondisi dengan Jakarta. Begini, kalau ditanya bagaimana Jakarta pasca tidak lagi menjadi ibu kota dan apakah akan ada dampaknya, ada sekali dampaknya ada. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa Jakarta malahan justru magnetnya akan semakin kuat, akan semakin bertambah pasca ibu kota. Kenapa? Ya karena kalau selama ini agak ribet mengatur antara dimensi ekonomi dan dimensi politik, maka ketika beban politik itu berkurang, justru sisi ekonominya akan sangat menonjol. Itu logika yang sangat-sangat sederhana. Ketika tensi politik, tekanan politik, aktivitas politik berkurang, maka beban itu otomatis berkurang. Yang kasat mata adalah beban fisik dari mobilitas staf pemerintahan, mobilitas kantor perwakilan luar negeri. Kemudian juga kita berbicara tentang mobilitas dari kegiatan pemerintahan yang juga memenuhi Jabodetabek gitu. Karena Kota Bogor ini misalnya setiap weekday, hari-hari biasa, pasti ruangan-ruangan hotelnya penuh oleh seminar, workshop, bintek, dan lain-lain gitu ya. Nah, jadi yang pasti kita akan membaca bahwa Jakarta ke depan pasca ibu kota adalah Jakarta yang lebih menitik beratkan kepada kota bisnis, kota perdagangan, jasa, dan juga pariwisata. Ini yang menarik. Ya, saya yakin tadi, saya suka apa yang disampaikan oleh Pak Edis tadi, ketika beban berkurang, ada lahan yang milik pemerintah tidak lagi digunakan, maka ruang terbuka, ruang hijau, dan bahkan banyak sekali alokasi yang bisa digunakan untuk hal-hal yang sifatnya ramah lingkungan atau green economy. Itu arahnya akan ke sana. Namun demikian, itu semua nggak akan terjadi kalau kita tidak belajar dari pengalaman. Yang saya sampaikan bahwa Jakarta akan menjadi pusat bisnis, pusat ekonomi, pusat perdagangan, kemudian juga kota yang ramah lingkungan, itu tidak akan terjadi apabila tidak belajar dari saat ini dan ke belakang. Apa itu? Yaitu persoalan koordinasi, persoalan integrasi. Selama ini tadi saya kira Pak Idris juga sudah menyinggung, ada Badan Koordinasi Jabodetabek, ya kita sering sekali bertemu untuk membahas kebijakan-kebijakan, tetapi nggak pernah maksimal. Pasti di saat musim banjir tiba ketemu lagi ngomongnya sama, masalahnya sama, usulannya sama, gitu. Bosan, selalu seperti itu. Nah karena itu cara pandangnya harus berbeda. Bukan lagi praktek Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi mengajukan proposal, Jakarta melakukan assessment, kemudian memberikan bantuan, suka-suka Jakarta. Bantuannya dikasih berapa dan kemana, dan harus terkait dengan kepentingan Jakarta. Ini yang salah. Ini bukan soal kepentingan Jakarta, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah soal kepentingan megapolitan. Kita berbicara tentang kawasan megapolitan terbesar di dunia dengan lebih dari 30 juta penduduk. Bodetabek ini sudah menyalip Tokyo, the Greater Tokyo. Jadi ini besar sekali. Tapi potensi yang dahsyat ini, 30 juta warga yang potensi aktivitas ekonominya, PAD-nya, pertumbuhan ekonominya, ini bisa
mengangkat pertumbuhan ekonomi nasional, ini belum maksimal. Karena cara pandangnya yang parsial tadi. Ada persoalan apa di sana? Satu, ada persoalan kewenangan. Tidak jelas seringkali siapa mengurus apa dan saling tunjuk atau saling lempar. Yang kedua adalah terkait dengan penganggaran. Ketika kita butuh anggarannya dari mana? Ya, Jakarta harus menyeleksi lagi. Kementerian terbagi dengan yang lain, gitu. Dan yang ketiga, ya terkait dengan perencanaan. Kalau kedepannya nggak sama perencanaannya, maka tabrakan semua. Kalau transportasi di Jakarta berbeda, rencana induk pengembangannya dengan Bogor, dengan Bekasi, dengan Depok, ya percuma saja. Ya kita sudah pengalaman lah. Beberapa kali tiba-tiba muncullah unit ini, unit itu, program ini, program itu. Bagi Jakarta mungkin bermanfaat, tapi bagi yang lain barangkali enggak gitu. Kita sudah merasakan itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi selama tidak ada perubahan dalam cara pandang penanganan secara integrated, secara terkoordinasi, maka nggak akan bisa. Gitu. Nggak akan bisa kita punya harapan Jakarta menjadi sentra ekonomi, bisnis, dan bahkan juga wisata. Jadi yang penting adalah cara pandang tadi membenahi supaya lebih terintegrasi. Saya kira yang paling harus dikuatkan adalah pada 3 hal tadi. Perencanaan, kewenangan, dan penganggaran. Dengan pola koordinasi seperti ini nggak bisa. Makanya opsinya adalah badan khusus yang menangani ini, tetapi yang lebih powerful lagi adalah menteri khusus. Jadi saya kira sangat wajar kalau Jabodetabek ini ditangani oleh menteri khusus. Menteri khusus urusan Jabodetabek. Disinilah perencanaan ditetapkan. Disinilah kewenangan itu diatur. Dan disinilah anggaran dialokasikan. Seperti kata Pak Wali Kota Idris tadi, tidak mengandalkan hibah. Tetapi sudah ada anggaran di pemerintah pusat per tahun untuk Jabodetabek ini. Berapa diperlukan untuk membangun waduk? Berapa diperlukan untuk pengembangan transit-oriented development? Berapa digunakan untuk membangun terminal-terminal di batas kota, terminal penghubung, dan sebagainya. Ini cara pandang yang berbeda tadi. Saya kira kita nggak bisa pada logika yang selalu disampaikan oleh Pak Jokowi, mengharapkan hasil yang berbeda dengan cara yang sama, nggak bisa. Kita berharap Jakarta pasca ibu kota kemudian akan menjadi kota yang lebih nyaman. Ketika cara bekerja kita, cara berkoordinasi kita, itu nggak berubah begitu. Jadi itu yang pertama. Cara pandangnya harus berubah, cara mengenangannya harus berubah, dan tentunya ada sistem yang harus diciptakan agar kita pastikan ada cara baru tadi. Itu poin pertama. Poin kedua, Bapak Ibu sekalian, semua juga sangat tergantung kepada dimensi politik. Ya. Kalau tadi diangkat isu, apakah wali kota di Jakarta masih dipilih atau seperti apa, ya saya kira begini logikanya. Kalau koordinasi itu diperlukan, kalau kesamaan itu diperlukan, maka akan dibutuhkan satu kesamaan chemistry dan kemampuan untuk mencegah terjadinya polarisasi politik. Ya, saya kira harus dilanjutkan sistem yang ada, artinya wali kota yang ada di Jakarta juga tidak bisa dipilih secara langsung, akan menimbulkan kekacauan secara politik, akan menghambat juga koordinasi. Ya, kita ingin agar Jakarta ini ya tetap polanya sama, saya kira seperti itu. Dan yang ketiga, saya ingin sedikit mengkritisi undang-undang kekhususan ini yang tidak melibatkan Jabodetabek. Ya sampai saat ini saya nggak pernah memegang bagaimana rencana undang-undang ini ke depan, Jakarta akan seperti apa, nggak pernah pegang. Ya artinya apa? Jangan-jangan cara pandangnya masih sama. Ya kalau semuanya masih sama, ya yang ada kita tiap tahun akan marah-marah saja. Ketika musim banjir tiba saling menyalahkan, ketika macet saling menyalahkan. Ya. Bapak Ibu bisa dibayangkan, kalau penanganan kemacetan di Jakarta itu melibatkan kita semua. Kalau dipikirkan terminal batas kota, dianggarkan bersama. Kalau dibantu daerah-daerah penunjang itu dengan mobil transport bersama yang terintegrated, ya, maka tidak akan ada bottlenecking di titik-titik masuk Jakarta, dari Bekasi, dari Bogor, dari Depok, nggak ada itu semua, nggak pusing semua. Nah ini yang saya masukkan harus ada cara baru tadi. Ya, itu tidak akan terjadi ketika
sistemnya masih lama, pola koordinasinya masih lama. Nah, itu beberapa poin yang saya kira penting untuk kita kaji bersama. Dan terima kasih atas kesempatannya untuk berbicara, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Pengalaman dari Kota Bogor selama 8 tahun berkoordinasi dengan Ibu Kota. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik nih, tonnya Depok dan Bogor sepertinya sama ya. Setuju untuk megapolitan, ya. Bahkan akan menjadi kekuatan yang dahsyat kalau 30 juta penduduk megapolitan ini satu komando lah kira-kira gitu ya Kang Bima ya. Ya. Saya nggak tahu apakah nanti mengomandai itu Kang Bima atau Pak Kiai Idris kan, karena dua-duanya ini tonnya sama kira-kira gitu. Ini luar biasa. Kang Bima. Yang berikutnya juga sama nih terkait jabatan politik untuk wali kota dan bupati juga sama-sama setuju supaya itu ya seperti sekarang ya, artinya itu diangkat oleh atau dipilih oleh diangkat ya langsung dari pejabat karir oleh gubernur dengan persetujuan mungkin pimpinan DPRD. Kang, mungkin bisa lebih detail lagi, kalau tadi kan baru Jakartanya. Kalau nanti megapolitan ini terbentuk, artinya wali kota atau bupati di Bogor, Tangerang, dan Bekasi ini juga diperlakukan sama seperti Jakarta atau bagaimana, Kang? Maksudnya dipilih atau ditunjuk? Iya, ditunjuk. Artinya seperti Jakarta ini kan ditunjuk, diangkat. Kalau ini kan berbeda, kita ini masing-masing punya sejarah yang berbeda, punya pola pemerintahan yang juga sudah ajak begitu. Yang diperlukan keberlanjutan lebih kepada kondisi di DKI Jakarta saja, tetapi di Bogor, di Depok, di Tangerang, dan Bekasi sama. Yang penting adalah kita ini diikat lewat apa? Diikat lewat kewenangan yang lebih tinggi tadi. Ya, kalau saya usulkan kan opsinya ada 2, badan atau kementerian khusus. Kita diikat di situ. Yang kedua ya dipecahkan ya persoalan kewenangan. Ya, kita berharap kalau ada lembaga yang lebih superior maka akan lebih powerful terkait kewenangan. Dan yang ketiga adalah alokasi anggaran. Nah kalau 3 itu saja bisa berubah, ya maka nggak usah diutak-atik pola sistem pemerintahan di Depok, Tangerang, Bekasi dan lain-lain ya tetap saja dipilih. Ya cuman ketika berbicara dalam konteks megapolitan maka kita akan tunduk pada supreme power yang tadi yang saya usulkan tadi gitu. Oke, menarik, kita berikan aplaus untuk Kang Bima.